datang kepadamu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Bapa kami yang mulia, Allah kami yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam segala keadaan kami Yesus, Engkau tetap setia mendampingi kami Tuhan. Engkau tetap setia menggandeng kami berjalan Tuhan. Kami berjalan menuju tujuan yang mulia Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, mengucap syukur Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan di kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin Yesus. Kami sama-sama tinggalkan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan lebih sungguh. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
segala hormat kami, segala sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, kami rindukan Kau, melawat setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami, setiap hati yang rindu, setiap hati yang rindu Tuhan, setiap hati yang haus Tuhan, Kau segarkan kami, semua yang berbeban berat Kau pulihkan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian. Saya dan jemaat bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh lagi. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih sungguh katakan, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 oh, selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi, kita mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, haleluya. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Mari sama-sama katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Mari sama-sama katakan, Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya, oh
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji kataku. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Mari sama-sama katakan, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi katakan, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari cepat katakan, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari sama-sama katakan, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Siapa yang mau memuji untuk menyembah Tuhan, amin. Masih bersemangat memuji menyembah Tuhan, amin. Mari semua bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari sama-sama katakan, berjalan bersamamu akan kami gentar Tuhan, dan akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu.
kekuatanku, menopang hidupku, kasih keselamatan, membuktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan salah kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, dalam menghadapi hidup kami, Yesus. Kau yang selalu menopang kami. Dari bumi
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan pada malam hari ini. Dan bahkan dari pagi kita membuka mata, kita masih diberikan nafas hidup. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan hingga malam hari ini kita juga masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menaikkan, mempersembahkan pujian penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan. Itu sebuah anugerah yang luar biasa yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Seringkali di dalam dunia ini kita mendengarkan, bahkan kemarin tanpa disangka-sangka terjadi suatu bencana di Cianjur. Dan saya percaya orang-orang di sana itu tidak pernah berpikir bahwa akan mengalami hal yang semacam ini. Tidak akan pernah berpikir bahwa mereka berada seperti saat yang mereka alami saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, itu berarti kita harus hidup semakin masuk di dalam tujuan Tuhan. Sebelum kita belajar sabda firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur buat segala penyertaan, pimpinan, dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kami dari hari ke sehari, bahkan sampai hari ini. Kami bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam kami harus melakukan untuk kehidupan kami sehari penuh hingga sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Seperti kami ada, itu semua bukan karena kekuatan kami. Tapi kami percaya bahwa semuanya ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan jika pada malam hari ini, Tuhan juga masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Untuk kami juga boleh diajarkan sabda firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, urapi setiap kami Tuhan, urapi kami semuanya tanpa terkecuali. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, dengan segala apa yang hamba persiapkan, sabda firman Tuhan yang akan hamba sampaikan kepada umat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan sabda firman-Mu. Dan Tuhan juga berkenan menerima pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sebagai satu persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan sabda firman-Mu. Supaya kami bisa masuk lebih dalam lagi di dalam tujuan Tuhan akan hidup kami. Berkati dan urapi kami. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dan buat kami mengerti sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup. Itu pasti. Dan cerita itu adalah masing-masing. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Dan kita juga mengalami bagaimana dahsyatnya badai ujian di dunia ini. Pastilah kita punya pengalaman akan hal-hal yang semacam itu. Pribadi lepas pribadi. Likuan terjal kerap kali seakan-akan ingin mematahkan langkah kaki kita. Namun nyatanya hingga saat ini, sampai saat ini, segalanya itu bisa terlewati. Karena siapa? Karena Tuhan.
Bukan karena kita yang berpegangan erat kepada Tuhan, kita yang tidak pernah melepaskan Tuhan, bukan cuma itu. Tetapi semata-mata karena Tuhan tidak pernah ingin melepaskan kita. Saat tangan kita ini berpegangan mulai kendor, mulai berkurang kekuatannya, Tuhan tangkap kita dan Tuhan pegang erat-erat tangan kita. Oleh karena itu kita mampu melewati ujian di dalam hidup ini. Segalanya bisa terlewati karena Tuhan. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan yang waktu lalu telah menolong kita tanpa kita memintanya. Dan Tuhan itu pula yang akan menolong kita saat ini dan masa yang akan datang. Hanya satu yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita ini. Apa itu? Jalani saja apapun itu. Jalani saja apapun itu. Kenapa? Karena semua itu sudah ada porsinya masing-masing. Dan Tuhan tahu kita mampu. Seperti yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jalani setiap proses hidup kita. Jalani saja karena Tuhan tahu akan kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia yaitu Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan saya, juga Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Karena itu, jalani saja apapun itu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena Dia yang selalu menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 20. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memang hidup ini tidaklah mudah, tetapi kita harus benar-benar memenangkan kehidupan kita. Harus benar-benar kita ini memenangkan kehidupan kita. Matius 28 ayat 20 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa. Artinya terus menerus Tuhan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Sampai pada akhir hidup kita, janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa. Karena itu jangan pernah menyerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah petualangan. Dan sebuah prinsip yang patut dipegang sebagai bekal hidup untuk memperoleh kesuksesan adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah. Ingat, seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk terus berjuang
sampai meraih kemenangan. Seorang pejuang harusnya punya sikap untuk menyerah, pantang menyerah, dan terus berjuang sampai meraih yang namanya kemenangan itu. Perjalanan iman Kristen itu tidak ubahnya seperti seorang pejuang, seorang atlet, atau seorang petualang. Kita ini masing-masing pejuang itu selalu ada di dalam rule atau jalur yang ada, yang ditentukan untuk atlet itu berjuang dan menjadi menang. Kita harus ada tetap di dalam jalur itu hingga garis akhir, seperti yang dipesankan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita harus terus bertanding sampai pada garis finish. Dan untuk sampai pada garis finish itu diperlukan yang namanya perjuangan. Diperlukan satu tekad, yaitu pantang menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah, kita tidak akan pernah sampai pada garis finish itu. Memang ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kita lalui, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana seorang atlet, seorang pejuang, dia akan mendengarkan suara-suara yang negatif. Dia akan mendengarkan suara-suara yang mungkin itu bisa mengendorkan semangatnya. Seorang pejuang mungkin akan menghadapi orang-orang yang pesimis yang mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi seorang pejuang dia akan mengatakan aku pasti bisa. Dan inilah yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya ini. Demikian juga kita harus berjuang di dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena seringkali, walaupun tidak sering, mungkin kita pernah mendengarkan kata-kata yang mematahkan semangat kita. Atau mungkin keadaan yang mematahkan semangat kita. Kadang-kadang keadaan itu bukan dari jauh di depan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, ada kalanya itu tidak support kita. Itu tidak membuat kita ini punya semangat. Tetapi ada kalanya orang-orang di sekitar kita mengatakan, mosok bisa? Masa kamu bisa? Mosok? Apakah mungkin? Ini adalah rintangan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita mendengarkan kata-kata yang seperti ini, kalau kita tidak punya semangat, kita akan mengikuti apa kata orang. Kita tidak akan pernah berpikir apa kata Tuhan. Kita tidak akan pernah merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita justru merenungkan apa kata orang. Ini yang akan membuat kita mudah menyerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan contohkan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Kenapa saya selalu contohkan kehidupan saya secara pribadi? Bukan maksud saya sombong rohani, karena saya terus belajar firman Tuhan. Tetapi saya mengalami berbagai hal di dalam kehidupan saya, baik waktu saya masih kecil hingga saat ini. Dan saya meyakini hidup ini adalah sebuah pembelajaran.
Kita lulus di dalam satu bidang pelajaran, kita akan masuk di dalam pelajaran yang lain. Dan itu saya alami, saya katakan, tidak ada orang yang punya andil dalam hidup saya, kecuali Tuhan yang saya sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia yang punya andil besar. Karena itu saya katakan, Tuhan, terserah Engkau. Berdaulatlah Engkau atas hidup dan matiku. Karena hidup dan matiku ini ada di dalam kedaulatan kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Saat kami mengalami, saya dengan suami mengalami masalah di dalam pekerjaan, dalam usaha yang Tuhan percayakan pada kami. Seolah-olah kami ini sudah tidak bisa untuk bangkit kembali. Kami sudah nggak tahu akan berbuat apa. Hutang kami di mana-mana. Bukan karena kami boros di dalam keuangan. Bukan karena kami suka berfoya-foya. Tapi kami ini salah dalam memanage keuangan. Kami berpikir bahwa kalau orang kami tambahi barang, maka dia akan bisa membayar hutang yang lama. Ternyata tidak. Dan itu menumpuk dari satu sales ke sales yang lain. Akhirnya barang di mana kami ambil barang, kami bayar dengan BG. BG dibayar dari sales. Dan ternyata itu BG tidak ada uangnya. Kami harus mempertanggungjawabkan keuangan itu. Sampai semua terjual, mobil, motor semua terjual. Dan kami berpikir, kami tidak mungkin bisa bangkit. Dan 2 gudang kami, bank mengatakan akan kami tulis. Saya dengan suami cuman berdoa, Tuhan, kalau kami salah ampuni kami. Kami tidak mengerti, kami lebih mengandalkan pikiran kami. Kami lebih mendengarkan kata orang. Ampuni kami. Dan sekarang Tuhan, tolong kami untuk kami bisa berdiri. Itu yang kami lakukan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang punya andil, misalkan ada orang yang tanam modal pada kami. Tidak, semua hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang untuk memesan pada kami. Dan mereka mau bayar di depan, kami kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan hingga saat ini, kalau kami boleh ada seperti saat ini. Semua karena Tuhan. Dan sikap tidak gampang menyerah itulah yang selalu kami pegang dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, banyak sekali hal di dalam kehidupan kami, saya dengan suami, dalam kehidupan rumah tangga kami, yang harus kami lewati. Dan kami punya prinsip, setiap tantangan itu tidak boleh dihindari. Tapi tantangan itu harus dihadapi dengan sikap yang benar, dengan pertolongan Tuhan. Dan hanya andalkan Tuhan saja. Cari tahu apa maunya Tuhan kalau kita menghadapi masalah, tantangan atau rintangan. Jangan mudah menyerah. Seolah-olah kita sudah tidak berdaya, Tuhan saya ini. Saya sudah melakukan ini, itu. Bapak, Ibu, saya mengalami banyak hal dalam hidup ini. Makanya saya katakan, tidak ada satu orang pun yang punya andil di dalam kehidupan saya. Andil terbesar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah buktikan itu dalam hidup saya. Jangan menyerah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Rintangan dan tantangan bagi seorang atlet, seorang pejuang, bukanlah untuk dihindari. Namun tantangan dan rintangan itu harus ditaklukkan. Bukan untuk dihindari, tapi harus ditaklukkan yang namanya tantangan dan rintangan itu. Bagi seorang atlet pantang menyerah. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata bendera putih. Tetapi
ditaklukkan setiap tantangan dan rintangan yang ada. Dan dari mana kekuatan daripada atlet pejuang itu? Kekuatan mereka itu berasal dari pengharapan akan yang namanya kemenangan. Jadi seorang pejuang, seorang atlet itu, mereka yang pantang menyerah, atlet yang pantang menyerah, pejuang yang pantang menyerah, kekuatannya itu terletak pada pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang sudah tidak punya pengharapan, maka hidupnya akan loyo. Tidak punya semangat, sakit sedikit seperti sakit parah. Sakit kepala saja seperti rasanya dunia mau runtuh. Ini adalah orang yang gampang menyerah. Ini adalah orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kita masih punya pengharapan akan kemenangan itu. Dan hadiah itu menjadi pengharapan bagi seorang atlet dan pejuang. Hadiah dan upah yang akan mereka terima di dalam perjuangan mereka, itu yang menjadi pengharapannya. Makanya mereka mengatakan jangan menyerah, terus berlari, terus berjuang. Ada tetapi jalan di dalam jalur ini. Seorang atlet tidak mungkin, mereka misalkan atlet lari, pelari. Kalau mereka sedang berlari kemudian ada penonton yang mengatakan, woi, mungkin mengejek atau bagaimana. Kemudian akan berhenti. Dia akan berhenti mengambil batu dan melempar batu pada penonton itu. Tidak mungkin. Karena kalau dia melakukan itu, dia kehilangan waktu. Seorang atlet, dia akan lurus ke depan pandangannya. Karena pengharapannya adalah hadiah dan upah itu. Makanya dia akan selalu mengabaikan yang namanya tantangan. Mengabaikan yang namanya rintangan. Harus ditaklukkan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sering menonton. Sekarang ini dunia maya ini. YouTube itu semuanya ada. Bagaimana kita bisa melihat seorang atlet sampai yang kakinya berdarah pun dia tetap berlari. Dia tidak bisa berjalan pun dia akan tetap sampai berjalan sampai garis finish. Apa yang bisa kita ambil dari teladan ini? Kita harus fokus ke depan dan jangan pernah menyerah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah menyerah? Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah menyerah? Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya tujuan. Filipi 3 ayat 14. Kita harus memiliki tujuan. Hidup harus memiliki tujuan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam hidup ini kita harus punya tujuan. Karena orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya itu akan termotivasi hidupnya, akan semangat hidupnya, akan tujuan itu yang akan membuat dirinya ini punya satu semangat untuk dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki tujuan hidup pasti bisa memotivasi dirinya sendiri. Motivasi itu tidak harus datang dari orang lain, tapi harus timbul dari dalam hati kita sendiri. Karena motivasi itu adalah bagaikan bensin
yang menggerakkan kita. Jadi motivasi itu tidak harus kita tunggu datangnya dari orang lain di sekitar kita. Tetapi motivasi itu harus timbul dari dalam diri kita sendiri. Karena motivasi itu bisa diibaratkan sebagaimana bensin yang akan menggerakkan kita. Kalau kita sudah tidak punya tujuan hidup, kita nggak akan pernah bergerak. Ya sudah begini-begini saja. Kita harus ubahkan dalam pikiran kita, saya harus punya tujuan hidup. Supaya saya tidak begini-begini saja. Lebih daripada itu, miliki tujuan untuk kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus. Jangan menunggu orang lain untuk memotivasi kita. Jangan pernah menunggu, tapi kiranya motivasi itu kita timbulkan dari dalam hati kita. Karena kitalah yang punya peran utama untuk hidup kita. Kita yang punya peran utama untuk mencapai tujuan hidup kita. Bukan orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus punya tujuan dan kita harus bisa punya motivasi di dalam diri kita sendiri. Jangan bergantung dari orang lain. Miliki itu, tumbuhkan sendiri dalam hati kita. Karena hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan kitalah yang punya peran utama untuk mencapai tujuan hidup kita. Hidup kita ini yang punya peran utama ya diri kita sendiri. Makanya kita jangan sedikit-sedikit orek ngambek. Sedikit-sedikit putus asa. Sedikit-sedikit mengangkat tangan, menyerah. Kalau kita seperti itu, berbahaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Miliki tujuan hidup yang benar. Karena tujuan hidup yang benar itu bisa memotivasi diri kita sendiri. Ingat, jangan pernah menunggu motivasi dari orang lain. Tetapi biarlah motivasi itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Karena kita punya peranan utama untuk mencapai tujuan hidup kita. Ingat, miliki tujuan hidup. Dan yang kedua, kita harus berpikir jauh ke depan. Kita punya tujuan hidup. Kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan berputar-putar pada masalah yang itu-itu saja, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sering kita melihat orang itu ya sudah berputar-putar pada masalah-masalah yang itu-itu saja. Masalahnya ya itu-itu saja. Jadi nggak pernah bergerak untuk beralih. Nggak pernah mau bergerak untuk pergi dari tempat itu. Berputar-putar di situ saja. Pikirannya ya cuman berputar-putar di situ saja. Sehingga kakinya tidak akan melangkah untuk keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Demikian bunyinya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita harus mulai belajar memikirkan perkara-perkara yang bisa mempermuliakan Tuhan. Kita harus mulai memikirkan perkara-perkara itu yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana kita bisa meninggikan Tuhan lewat hidup kita. Lewat pikiran kita, keinginan hati kita, perkataan dan juga perbuatan kita. Jangan kita cuma memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya bagi kemuliaan Tuhan. Kita punya masalah, kita berputar-putar pada masalah itu saja, kita tidak mau meninggalkannya. Akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Apa itu hal-hal yang di atas?
Ingat Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Hidup kita ini pasti akan berlalu dari bumi ini. Kita harus punya tujuan hidup untuk kekekalan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikirkan itu. Seringkali saya sampaikan, seberapa kaya sih kita? Seberapa banyak sih harta kita? Toh nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, gak ada yang akan bisa kita bawa. Karena itu pikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Memang semasa kita di bumi kita ini perut kita perlu diisi. Karena kita perlu tubuh yang sehat. Memang kita juga perlu uang untuk hidup ini. Uang bukan segalanya, tapi hidup memang perlu uang. Tetapi jangan hanya fokus kita pada itu-itu saja Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Ayo kita pikirkan perkara-perkara di atas. Kalau saya mati nanti loh Tuhan, benarkah bahwa saya akan bersama dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah memikirkan hal itu, kita cuma berpikir, ya saya selamat, saya pasti mati, pasti masuk surga. Bapak Ibu, saya sampaikan, maaf ya kalau saya sampaikan agak sedikit keras. Berpikir bahwa mati pasti masuk surga, tanpa kita berpikir untuk kekekalan itu saat kita di bumi ini. Aku mati pasti masuk surga. Berdoa tidak pernah, intim dengan Tuhan tidak pernah, baca firman Tuhan tidak pernah, ke gereja kalau sempat, kok mati minta mengatakan mati pasti masuk surga. Emang bisa lewat pintu belakang? Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti mati masuk surga. Kita mulai berpikir, apakah aku ini sudah memikirkan itu? Kalau kita gampang menyerah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kena masalah sedikit, Tuhan jadi korbannya. Tuhan tidak mau tolong aku. Kalau Tuhan gak tolong aku tidak akan ke gereja. Kalau Tuhan gak tolong aku tidak akan beribadah. Kalau Tuhan gak ubah nasibku, aku gak akan pernah ke gereja. Bahkan saya pernah mendengar seorang anak muda mengatakan demikian. Waktu diberitahu, kok lama gak ke gereja. Seorang pelayan Tuhan loh. Dia mengatakan, kalau aku melihat Yesus itu ada di depanku saat ini, aku baru ke gereja. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita ini ada limit waktunya. Waktu saya mengatakan demikian, tidak takut katanya. Buktinya itu hidupnya rusak. Saya lihat tuh papa saya hidupnya rusak. Saya lihat tuh papa saya itu nggak percaya Tuhan juga. Sampai sekarang masih hidup. Saya bilang, yang tahu limit waktu papamu itu cuma Tuhan. Kamu dan saya nggak pernah tahu limit waktunya. Ada orang yang hidupnya sudah rusak tapi masih tetap hidup. Karena Tuhan tidak tahu kasih limit waktunya berapa. Mungkin dikasih limit 90 atau 100 tahun. Tetapi ada anak muda umur 17 tahun meninggal. Bahkan di bawah 17 tahun meninggal. Bahkan kemarin itu korban bencana alam gempa bumi itu. Anak-anak banyak yang meninggal. Dan saya percaya itu karena limit waktunya memang sedikit. Ada yang mengatakan itu buktinya merokok, makan, hidupnya gak karu-karuan. Sampai sekarang masih hidup dan sehat-sehat saja. Itu yang menjaga kesehatannya, makannya dijaga, hidupnya dijaga, rajin beribadah. Masih muda sudah mati. Ya karena limit waktunya segitu. Ingat, setiap kita punya limit waktu. Jangan pernah menyerah oleh karena keadaan.
Tetap percaya kepada Tuhan. Miliki tujuan hidup yang benar. Miliki tujuan hidup yang benar. Dan juga pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan akan hidup kekal kita. Apapun yang terjadi saat ini, saat kita di bumi, semuanya akan berlalu. Dan kita tidak akan pernah kekal di bumi yang sekarang ini. Karena itu pikirkan untuk hidup yang akan datang. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8. Apakah itu perkara-perkara yang di atas? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita belajar dari kehidupan ini. Jangan pernah menyerah. Sebagaimana seorang pejuang, kita akan berjuang sampai akhir. Sebagaimana seorang atlet, kita akan taklukkan setiap tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Dengan harapan kita memperoleh hadiah. Kita memperoleh yang namanya upah itu. Dan kiranya kalau kita tidak mudah menyerah, maka hadiah dan upah itu akan kita terima. Kalau kita benar-benar memiliki tujuan hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita berpikir jauh ke depan, bukan hanya berpikir untuk hal-hal di bumi saja. Tetapi kita lebih berpikir untuk hal-hal yang di atas. Dan karena itu mulai saat ini, pikirkanlah semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ayo kita pikirkan semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau mengajarkan pada kami, untuk kami tidak hanya berputar-putar pada masalah yang harus kami hadapi. Untuk kami tidak hanya berputar-putar dalam pikiran kami untuk kesulitan hidup yang harus kami hadapi. Tetapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami meluruskan tujuan hidup kami. Karena tujuan hidup itu yang akan memotivasi kami. Untuk kami bergerak ke depan. Meninggalkan perkara-perkara yang itu mungkin membelenggu kaki kami. Dan mungkin menghimpit akan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan semuanya itu. Biarlah kami belajar Tuhan, untuk kami tidak menunggu motivasi dari orang lain. Kami dimotivasi dari orang lain. Tetapi kami mau belajar untuk menumbuhkan motivasi itu dari dalam hati kami sendiri. Dari dalam pikiran kami sendiri. Supaya kami ini hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa sebenarnya Engkau memanggil kami. Bukan hanya untuk menerima karya keselamatan-Mu saja. Tetapi kami harus masuk di dalam tujuan Tuhan atas hidup kami ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami. Untuk mulai saat ini, kami tidak hanya memikirkan hal-hal yang akan kami tinggalkan. Yaitu hal-hal di bumi yang sementara ini. Tetapi kami lebih fokus lagi untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bagaimana kami harus masuk di dalam dunia kekekalan itu. Itu harus kami persiapkan mulai saat ini. Terima kasih Tuhan buat sabda firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini akan menolong kami. Memberkati kami. Menjadi rema dalam hidup kami. Untuk kami tidak mudah menyerah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia tercinta ini. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah negeri ini. Karena Tuhan mau
Tuhan menghendaki untuk kami berdoa bagi bangsa kami tercinta ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hati Tuhan ada pada bangsa kami ini. Bahwa hati Tuhan ada pada negeri ini. Dan mata Tuhan tertuju atas bangsa dan negeri kami tercinta ini Tuhan. Tuhan, kami percaya kasih-Mu itu yang akan memberikan damai sejahtera bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya kalau ada di antara teman-teman kami, saudara-saudara kami sebangsa ini yang mengalami kedukaan oleh karena bencana di tempat yang lain Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Tuhan, berikan damai sejahtera, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Kiranya hidup mereka adalah hidup yang tidak mudah menyerah, tetapi mereka akan berjuang sampai garis akhir di mana Tuhan akan panggil mereka. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati tanah yang ada di negeri kami, berkati air yang ada di negeri kami ini Tuhan, berkati udara yang ada di negeri kami. Ampuni kami Tuhan jika kami kurang peduli dengan keadaan bangsa kami ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran bangsa kami ini Tuhan. Kiranya hati Tuhan tertuju pada bangsa ini. Berkati lingkungan tempat tinggal kami Tuhan, berkati kota kami, berkati negeri kami ini, dan berkati para pemimpin kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi sebagai pimpinan atas bangsa ini Tuhan. Kiranya hikmat marifat yang daripada Tuhan, Tuhan berikan pada Bapak Jokowi beserta tim dan seluruh kabinetnya yang ada Tuhan. Kiranya roh takut akan Tuhan yang tidak mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan mereka, itu Tuhan berikan pada mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Jokowi juga seluruh pemimpin dan kabinet yang ada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan tambahkan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah dan Tuhan kami. Kiranya berkat itu Tuhan curahkan atas bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.